Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 31 Januari 2022 bersama saya Mesya Marasawesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Langsung saja kita ke berita pertama. Polisi kantongi nama aktor di balik bentrok di Pulau Haruku, Maluku. Kepolisian daerah atau Polda Maluku sudah mengantongi nama terduga aktor di balik pertikaian antar warga di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Meski begitu, aparat masih memeriksa sejumlah saksi yang menguatkan dugaan polisi. Kabid Humas Polda Maluku, Emrum Ohirat, menyebut anggota Ditreskrimum dan Satreskrim Polresta di lapangan sudah mengantongi nama aktor yang membuat pertikaian, namun harus diperkuat dengan pemeriksaan saksi. Lanjutnya, jika hasil pemeriksaan saksi menguatkan, maka akan langsung ditangkap. Untuk itu, Rum belum dapat membeberkan nama terduga pelaku itu. Dia pun meminta masyarakat untuk kooperatif agar kasus ini dapat segera terselesaikan. Diketahui akibat pertikaian antar warga itu, 3 orang meninggal, 2 mengalami luka-luka dan ratusan rumah terbakar. Satu di antara korban luka ialah anggota kepolisian Pulau Haruku. Saat ini situasi sudah berangsur pulih dan dijaga ketat aparat gabungan TNI Polri. Polda Maluku dan juga ada dari Polresta, Kasat Serse juga ada di TKP. Ada beberapa yang sudah kita ambil keterangan, baik itu kasus yang sehari sebelumnya yang mengakibatkan terlukanya salah satu warga, maupun kasus kericuhan, bentrokan dan pembakaran terhadap Desa Karu ini sementara dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. Sekali lagi saya berharap kepada masyarakat agar kooperatif dan ikut membantu Polri dalam mengungkap kasus tersebut dengan jalan apabila dipanggil atau dibutuhkan untuk memberikan kesaksian agar datang dan memberikan kesaksian tersebut. Tapi sudah ada Pak ya, titik terangnya Pak ya? Sudah ada titik terang khususnya terkait dengan kasus penganiayaan pada sehari sebelumnya yang mengakibatkan salah satu warga yang mengalami luka-luka. Keterangan dan sudah muncul ada nama dan ini kita berharap agar dalam waktu dekat Polri bisa mengungkap dan mengumumkan kepada masyarakat. Tribuners, beredar foto AKP Subhan di tengah pertikaian. Rum sebut bantu halau massa. Beredarnya foto Kapolsek Haruku, AKP Subhan Amin di tengah konsentrasi massa saat konflik mendapat kritikan pedas sejumlah pihak. Ia ditengarai sedang membantu salah satu kelompok untuk menyerang. Kabid Humas Polda Maluku, Rum Ohirat, pun buka suara terkait hal itu. Terkait Subhan membantu salah satu kelompok atau tidak, Rum menegaskan akan menelusuri lebih dalam informasi yang beredar. Sebab ia menilai dari sebuah foto justru akan memperkeruh keadaan yang sudah mulai kondusif. Namun dia memastikan jika ditemukan indikasi Subhan Amin membantu salah satu kelompok, maka akan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Saat ini dia meminta agar semua pihak tidak langsung menyebarkan kabar yang belum bisa dipastikan kebenarannya. AKP Subhan Amin memang sebelumnya sudah dimintai oleh warga Kariu untuk dicopot. Pasalnya Polsek Haruku dinilai lamban dalam mengantisipasi konflik meluas yang menyebabkan ratusan rumah terbakar. Sehingga warga Kariu harus mengungsi ke negeri Aboru karena kehilangan tempat tinggal dalam konflik pada Selasa 25 Januari 2022 lalu.
Dan Kapolsek yang beredar ini Ya, itu sudah barang tentu ini informasi yang masuk akan kami telusuri dan akan kami melakukan penyelidikan. Yang jelasnya pada saat kejadian itu Kapolsek dan anggota Polsek berada di lapangan berusaha untuk menghalau massa. Ini juga salah satu anggota kami yang mengalami luka-luka, korban luka-luka. Itu juga yang bersangkutan mengalami luka itu di dalam desa yang Desa Kariu, sehingga terkait dengan adanya informasi itu masih perlu kami akan melakukan penyelidikan. Yang jelasnya yang ketahui kami itu Kapolsek dan anggotanya pada saat itu berada di lapangan untuk melakukan menghalau kepada massa yang melakukan pembakaran. tapi nanti ada tindak tegas Pak macam apabila betul Kapolsek juga turut membantu Pak tindak tegas Kalau Pak. memang betul ada fakta-faktanya demikian, kami tidak akan menutupi hal tersebut. Situasi kondusif, polisi minta masyarakat bantu ungkap fakta bentrok di Pulau Haruku. Kepolisian daerah atau Polda Maluku sudah periksa sejumlah saksi bentrok warga di Pulau Haruku. Dari pemeriksaan itu, polisi sudah mengantongi nama yang diduga aktor di balik pertikaian warga yang menyebabkan 3 orang meninggal itu. Namun untuk menguatkan dugaan itu, pemeriksaan saksi masih berlanjut. Selanjutnya, polisi terus menelusuri adanya saksi lain yang dapat membuka fakta lapangan. Kabid Humas Polda Maluku, Rom Ohoirat, meminta masyarakat kooperatif dan mau membantu polisi mengungkap peristiwa itu. Diberitakan sebelumnya pertikaian di Pulau Haruku bersumber dari persoalan tapal batas tanah antara Kariu, Pelau, dan Ori. Akibat pertikaian antar warga itu 3 orang meninggal, 2 mengalami luka-luka dan ratusan rumah terbakar. Satu di antara korban luka ialah anggota kepolisian Pulau Haruku. Saat ini situasi sudah berangsur pulih dan dijaga ketat aparat gabungan TNI Polri. Di desa Kariu sama Ya, situasi keamanan di Desa Kariu saat ini sudah kondusif. Aparat TNI dan Polri di sana, baik itu Brimob maupun Sabara bersama dengan rekan-rekan dari TNI, mulai dari hari Sabtu kemarin sedang melakukan pembersihan terhadap puing-puing rumah yang rusak. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa berdasarkan pendataan kami itu terdapat 211 rumah yang rusak, baik itu rusak berat dan rusak sedang. Kemudian ada juga sekitar 100 rumah yang tidak rusak. tidak rusak. Ada penggunaan senpi saat bentrok di Pulau Haruku. Ohirat minta warga serahkan ke pihak berwajib. Selain mencari otak pelaku, Polda Maluku juga menerima laporan adanya indikasi penggunaan senjata api atau senpi pada pertikaian 2 desa di Pulau Haruku beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda Maluku M. Rom Ohirat di ruang kerjanya menegaskan, masyarakat tidak diperbolehkan memegang senpi dengan alasan apapun. Untuk itu diharapkan bagi masyarakat yang mengetahui atau menyimpan senpi tersebut agar segera diberikan langsung kepada pihak yang berwajib. Namun sebaliknya, apabila di kemudian hari dalam razia ditemukan ada warga yang memiliki senpi, maka orang tersebut akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Diketahui 5 hari pasca insiden sengketa lahan antara Dusun Ori Negeri Pelau dan Kariu, situasi Kamtibmas di Pulau Haruku semakin kondusif. Pada saat konflik itu
Oh, gimana dari pihak Polda menyikapi itu? Akan ada razia atau Ya, gimana? tentunya razia terhadap itu juga sudah sering kami lakukan, namun yang kami inginkan dari masyarakat, harapan kami kepada masyarakat, adanya kesadaran daripada masyarakat untuk melaporkan ya apabila menemukan ada warga masyarakat yang masih menyimpan senjata-senjata tersebut. Kami menghimbau agar apabila masyarakat yang masih ada senjata di tangan mereka agar diserahkan secara baik-baik, kami tidak akan memproses. Namun apabila suatu saat nanti kita temukan bahwa senjata itu ada di tangan masyarakat, maka sudah barang tentu kami akan memproses secara hukum dan yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Pengungsi Kariu hanya ingin cepat pulang ke negeri. Pengungsi Kariu di Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah, berharap pemerintah daerah segera membangun kembali hunian layak bagi mereka. Didatangi tribunambon.com di pengungsian, salah satu warga Kariu, Weni Werinusa, mengungkapkan keinginan hatinya yang ingin secepatnya bisa kembali lagi ke kampung kelahirannya. Namun sayang rumahnya juga ikut rusak akibat insiden yang terjadi. Sehingga dia berharap pemerintah dapat segera membangun hunian layak bagi mereka. Dia menyebutkan hal serupa bukan baru pertama kali terjadi, melainkan kejadian kemarin merupakan kali kedua yang membuat seluruh warga Kariu harus mengungsikan diri ke desa tetangga. Meski begitu, rasa trauma tampak masih terlihat di wajah para pengungsi, sehingga mereka meminta jika sudah kembali, diharapkan ada jaminan keamanan dari pemerintah daerah atau Pemda Provinsi Maluku. Dong tinggal di sekitar sini kan, di mana? Sudah rumah-rumah ya? Sudah rumah-rumah ya? Cukup banyak. Oh ini semua bantuan ya? Tapi ada yang masih di sekolah. Ketika katong pulang, maksudnya rumah bangun, ketika katong kembali lagi terus terjadi kejadian yang sama. Sebagai kirim minta ini dari pemerintah, terus Jaminan keamanan begitu. ya, jaminan terus ya kan kita lihat sampai sekarang ini katong punya masyarakat yang kemarin dari awal kan ada dapat potong sampai sekarang Iya. apakah yang pihak itu sudah ditangkap yang Oke. itu sudah ditangkap apa belum gitu. Itu sebenarnya kan sampai sekarang orangnya kan katanya belum ditangkap. Oke. Kan dari awalnya kan jadi bisa. Itu harapan kita. Iya. Dari Pulau Haruku kita ke Pulau Buru. Oknum Brimob penembak warga di Gunung Botak dipastikan dipecat dan dipidana. Brigpol AB, anggota Brimob Kompi 3 pelopor Yon Anamlea, pelaku penembakan yang menewaskan seorang warga di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, terancam dihukum berat. Ancaman pemecatan terhadap Brigpol AB itu disampaikan langsung Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotaria Latif, saat menemui keluarga korban di Polres Pulau Buru, Minggu 30 Januari 2022 lalu. Latif meminta keluarga korban tidak perlu khawatir, sebab proses hukum terhadap pelaku akan dilakukan secara profesional sesuai aturan hukum yang berlaku. Saat ini Brigpol AB telah ditahan di sel tahanan Brimob Maluku di kawasan Tantui. Latif melanjutkan perbuatan oknum Brimob Polda Maluku, Bribka AB, yang berani menghilangkan nyawa almarhum Mede Nurlatu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Saat ini proses pidana saat ini telah ditangani penyidik Ditreskrimum Polda Maluku. Sementara dari sisi kode etik juga sudah dilakukan oleh Propam Polda Maluku. Yang pertama, tadi saya menyampaikan secara langsung, saya menyampaikan permohonan maaf selaku Kapolda terhadap terjadinya peristiwa ini, dan saya sangat menyesalkan dan keprihatinan saya. Dan saya berharap ini adalah kejadian yang terakhir dan tidak terulang kembali.
baik itu yang terjadi antara anggota maupun masyarakat ataupun antar masyarakat dengan masyarakat sehingga sampai terjadi korban jiwa. Yang kedua, saya menyampaikan kepada keluarga turut duka cita yang mendalam dari keprihatinan saya bisa disampaikan pada keluarga. Dan saya yang ketiga telah melakukan proses hukum kepada anggota yang telah melakukan perbuatan ini. Saya sudah tangkap dan tahan yang bersangkutan dan akan kita proses sesuai ketentuan dan hukum. Pasti kalau memang itu terpenuhi unsurnya, pasti akan kita laksanakan PTDH. Apalagi ini prosesnya sudah terjadi korban meninggal dunia karena akibat penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan senjata api. Kode etik internal untuk memastikan dalam proses PTDH-nya dan proses peradilan umumnya juga kita laksanakan. Polisi tegaskan penembakan dan penemuan mayat di Gunung Botak tak berkaitan. Polda Maluku menegaskan temuan mayat Aladin alias Naruto di Gunung Botak, Kabupaten Buru, tak berkaitan dengan penembakan warga sipil oleh oknum Brimob. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rum Ohirat, menegaskan kedua kasus tersebut terjadi di tempat kejadian perkara atau TKP yang berbeda. Dijelaskan kasus yang menewaskan almarhum Mede Nurlatu terjadi pada Sabtu 29 Januari 2022 lalu. Sementara di lokasi berbeda, mayat Aladin alias Naruto ditemukan pada Minggu 30 Januari 2022 kemarin. Atas penemuan mayat itu, juru bicara Polda Maluku ini meminta warga di kawasan tersebut agar dapat membantu aparat kepolisian untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan ini. Kalau nanti di prosleting itu apa itu? Urut dia bebas. Itu kan. Bambu itu tuh. Ini. Nah ini. Lapas ini nih. Lapas ini bisa nih. Barat ke sini. Ini nih. Ini bisa. Kemudian hari Minggu pagi, ini perlu kami sampaikan bahwa pada hari Minggu pagi ada ditemukan juga sosok mayat di Gunung Botak. Ini waktu dan tempat kejadian perkara berbeda, dan saat ini untuk kami sampaikan bahwa tidak ada kaitan, belum ditemukan kaitan antara peristiwa pertama dan peristiwa kedua. Dan saat ini Polres Pulau Buru sedang melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tersebut. Kami berharap apabila masyarakat yang mempunyai informasi atau mengetahui kejadian tersebut agar melaporkan sehingga mempermudah untuk pengungkapan kasus tersebut. Diduga yang ada saudaranya itu bukan Pak ya? Tidak ada, kita kan tidak menduga-duga, kita harus berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Dan Bambu itu tuh. Ini. Nah ini. Lapas ini nih. Seruduk kantor gubernur, GMNI GMKI Ambon minta Pemprov Maluku perhatikan nasib pengungsi Kariu. Menyoal bentrok di Pulau Haruku, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Cabang Ambon seruduk kantor Gubernur Maluku Senin 31 Januari 2022 siang. Pantauan tribunambon.com di lokasi, puluhan massa aksi telah berkumpul sejak pukul 11.00 waktu Indonesia Timur di depan Monumen Gong Perdamaian, Jalan Slamet Riyadi, Sirimau, Kota Ambon. Mereka datang dengan satu unit mobil pick-up untuk mengangkut massa aksi serta pengeras suara. Tak hanya itu, para demonstran juga memakai atribut lengkap organisasi untuk menunjukkan eksistensinya. Sejumlah poster berisi tuntutan pun dibawa untuk melengkapi aksi demonstrasi hari ini. Aksi tersebut dilakukan menuntut kejelasan langkah pemerintah Provinsi Maluku terkait nasib para pengungsi bentrok antar warga di Pulau Haruku. Dalam orasinya, salah satu orator dari GMKI Cabang Ambon mengatakan, aksi demonstrasi hari ini dilakukan bukan berlandaskan agama, melainkan kemanusiaan. Diketahui sebelumnya telah terjadi pertikaian antar warga Kariu dan Ori di Kepulauan Haruku, Maluku. Atas insiden tersebut dilaporkan telah mengorbankan 2 nyawa.
Hingga saat ini bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan kepada para pengungsi akibat konflik di Pulau Haruku. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia kepada pemerintah Provinsi Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur yang sempat menyempatkan waktu untuk bertemu dengan kami teman-teman gerakan pada siang hari ini, yaitu kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Temui masa aksi, Orno sebut masih koordinasi dengan Menko Polhukam. Wakil Gubernur Maluku Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno temui masa aksi demonstrasi terkait bentrok di Pulau Haruku di teras kantor Gubernur Maluku Senin 31 Januari 2022 siang. Pada kesempatan itu, Wagub Orno mendengar pernyataan sikap dan tuntutan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Dalam pernyataan sikapnya, masa aksi menuntut agar pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat dalam menuntaskan persoalan tapal batas yang memicu konflik di Pulau Haruku. Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah dapat segera memberikan kepastian terkait rumah-rumah warga yang telah terbakar di Kariu. Merespon hal itu, Orno mengatakan saat ini pihaknya baru saja menggelar rapat koordinasi dengan jajaran Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam terkait persoalan tapal batas tanah di Haruku. Ia melanjutkan hasil rapat koordinasi tersebut belum dapat dikemukakan ke publik karena belum mencapai titik final. Justru tadi pertemuan tadi itu untuk kami membicarakan langkah-langkah penanganan dalam berbagai aspek. Jadi saya harap adik-adik bersabar dan seluruh masyarakat, teristimewa masyarakat Kariu dan Pelau semuanya bersabar karena kita bukan Tuhan untuk bersabda dan besok jadi. Jadi kita juga harus menempuh berbagai langkah, plan A, plan B, plan C yang belum bisa saya utarakan di sini hasil tadi karena ini baru dalam perencanaan nanti. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. Cegah Omikron, pelajar 12 SMP di Ambon jalani tes rapid antigen. Setelah sebulan jalankan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di 12 sekolah menengah pertama atau SMP, Dinas Kesehatan Kota Ambon mulai tes rapid antigen bagi murid hingga tenaga pendidik. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi menjelaskan, rapid antigen dijalani guna meminimalisir penularan COVID-19 varian baru, yaitu Omikron terhadap peserta didik. Lanjutnya, bila ada yang positif pada tes rapid antigen, maka akan langsung dites PCR untuk ditindaklanjuti. Hal yang sama juga berlaku bagi organisasi perangkat daerah atau OPD di Kota Ambon. Diinstruksikan oleh Pak Wali Kota dalam rangka kita meminimalisir penularan Omikron, kita lakukan tindakan-tindakan untuk bagaimana kita melindungi kita punya anak-anak didik di sekolah, karena mereka melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga itu juga diwajibkan bahwa kita monitoring mereka. Oleh karena itu, kita melakukan sampling rapid antigen secara acak kepada siswa-siswa di 12 sekolah yang pertama yang melakukan pembelajaran terbatas
tatap muka terbatas seperti itu. Jadi dari 12 sekolah itu kalau misalnya di SMP 9 tadi itu ada 363 peserta yang ketemu rapid antigen. Jadi kita acak, kita random sampling. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 31 Januari 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.